Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Halo semuanya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Damai, damai, damai sorga dari Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai, turunlah atas setiap Bapak Ibu yang terkasih. Mari sama kita akan mulai untuk datang renungan, memuji Tuhan, serta mengadakan doa penyembuhan. Bapak Ibu silakan yang ada air putih, ada minyak mau diberkati, siapkan sejak sekarang. Bapak Ibu yang punya keluarga, yang ada sakit, kelemahan tubuh, bisa perdengarkan saat renungan, pujian, dan doa-doa, atau bisa ajak ikut. Bapak Ibu juga bisa membantu meng-share link tautan ini ke grup-grup WhatsApp Anda, ke teman-teman kontak Anda, atau ke link media sosial Facebook di walls, di story Anda, sehingga banyak orang-orang yang boleh ikut merasa terberkati lewat pelayanan doa, renungan, dan penyembuhan ini. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus lahir di hatiku. Ini sudah masuk di momentum ber ini, sudah masuk di masa-masa persiapan Natal. Saya juga mendoakan setiap kota yang merindukan Pastor Andi bisa hadir melayani, kiranya Tuhan memberi kesempatan saya untuk hadir memberkati ke kota-kota Anda. Terima kasih semuanya. Wah, sudah ada yang nunggu nih di Sulut, termasuk di Pakuweru. Terima kasih, senang sekali nanti kita boleh baku dapat ya. Yuk kita mulai di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan di sorga. Tuhan adalah gembala kita. Takkan dibiarkan kita sakit-sakitan. Tuhan menyembuhkan. Amin. Makasih kota-kota yang sudah mengundang. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesus membimbing
ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita jangan takut bahaya. Ada Yesus beserta kita. Dengarkan ini. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur kita. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwamu. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun melewati lembah air mata, sekalipun ada di dalam jurang maut, bersama Tuhan kita akan mengalami kedamaian dan pertolongannya di waktu yang tepat. Kita tidak akan bahaya. Ada Yesus serta kita. Glory to God. Thank you Jesus. Gadanya dan tongkatnya, ora wedi, itulah yang menyertai kita semuanya. Yeay. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, bahaya, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, dan kita pun, amin, akan diam dalam rumah Bapa panjang masa. Rumah Bapa panjang masa. Puji Tuhan. Iya, semua Bapak Ibu sekalian yang sedang dalam perjalanan, selalu Immanuel. Tuhan itu adalah Sang Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai dan bersama-sama kita senantiasa. Jangan sedih ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Seperti dalam firman Tuhan, bahwa ketika kita patah semangat, itu membuat kita jadi lemah. Tapi kalau kita gembira, hati kita ini menjadi obat yang mujarab. Jangan sedih. Orang yang sedih wajahnya muram, susah. Tapi gembiralah, maka wajahmu akan berseri-seri. Amin. Amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, yes, Tuhan senang, Tuhan sayang loh. Hati yang gembira, hey, adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, hey, Tuhan senang, Tuhan sayang kita semuanya. Mana mereka yang wajah berseri-seri? Itu akan mengusir penyakit, kelemahan, rasa susah di hidup Anda. Tapi kalau kita susah, murung, itu membuat semangat patah dan sakit loyo-loyo. Tapi hari ini saya percaya semua kita, semua, muah, hati senang, hey, hati yang gembira, hey, adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, yeay, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, hey, Tuhan senang. Hati yang gembira, pasti Tuhan sayang. Iyalah, kalau namanya anak-anak yang disayang orang tuanya, anak-anak tahu dirinya disayang orang tuanya, itu membuat hati orang tua senang, dan anak-anak itu tumbuh kuat karena bahagia. Ketika rame-rame, bahagia. Karena ketika anak-anak tahu bahwa dia disayang oleh Tuhan, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang bahagia. Orang yang bahagia adalah orang percaya yang tahu bahwa dirinya dikenal oleh Tuhan. Maka sebentar Pastor akan sampaikan satu kebenaran supaya setiap orang percaya sadar betul bahwa Tuhan mengenal pribadimu secara
personal, secara detail. Bahkan Tuhan memanggil namamu secara pribadi. Oleh sebab itu, engkau akan mengerti bahwa keunikanmu, kekasanmu, ya, bahkan sidik jari yang begitu banyak miliaran manusia di muka bumi ini, Tuhan membuat identifikasi yang berbeda. Oleh sebab itu, ketika sebentar akan dengar firman, biarlah setiap hati kita tertuju kepadanya dan selalu bersyukur. Pujian ini menghantar kita untuk menerima sabda suci firman Tuhan. Silahkan Bapak Ibu yang baik hati, bantu di-share ya, like, subscribe, dan juga diposting ulang. Terima kasih Bapak Ibu yang baik hati, Tuhan membalasnya. Setiap kita boleh bagi-bagi firman, bagi-bagi tugas, Tuhan memberikan upahnya dari surga. Makasih Bapak yang baik. Sambil menyadari pujian ini akan menguatkan kita. Banyak yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup ini. Rancangan indahnya terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Nya sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengampunan-Mu pulihkan kami. Pengampunan-Mu sembuhkan kami. Pengampunan bebaskan kami dari yang jahat. Kami jadi ciptaan yang baru, pribadi yang selalu bersyukur kepada-Mu. Banyak yang sudah Tuhan berikan, Tuhan perbuat di dalam hidup ini. Rancangan indahnya
terjadi di hidup ini. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, rancangan indahnya terjadi di hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap benih firman ini menjadi berkat kesembuhan bagi tiap-tiap jiwa yang mendengarkannya. Halo semuanya, Shalom. Senang sekali, salam jumpa dalam bahasa Manado. Salam baku dapa kita di dalam Bible atau pemberitaan renungan firman Tuhan bagi setiap Bapak Ibu. Ini adalah sarapan yang terbaik untuk rohani kita. Baik yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, di dalam pembacaan sabda firman Tuhan hari ini, Pastor Andi akan membacakan dari Yohanes pasal 10. Seperti tadi pujian yang kita bawakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala di Israel itu menggembalakan kambing domba berjalan di depan. Maka setiap domba-domba miliknya itu akan mengikuti di mana langkah gembalanya. Gembala yang baik selalu menyiapkan rumput yang hijau, padang yang segar untuk membaringkan domba-dombanya. Gembala yang baik juga mengenal setiap domba-dombanya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan perumpamaan bahwa dirinya adalah gembala yang terbaik. Siapakah domba-dombanya? Setiap kita, orang percaya, disebut domba milik Tuhan. Domba
yang dituntunnya pada jalan kebenaran dan hidup. Domba yang dijaga dari pencuri yang mau membinasakan. Domba yang gembala membuka pintu baginya untuk masuk ke dalam pemeliharaannya. Domba yang mendengarkan suara gembalanya, karena gembala memanggil domba-dombanya dengan namanya secara pribadi. Baik, Bapak Ibu, kita akan membaca 3 ayat dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tolong dibantu diketik di kolom komentar ayat-ayat suci yang setiap kali Pastor Andi mengucapkan. Lalu seperti biasa bantu siarkan. Share sebanyak-banyaknya biar mereka lebih banyak lagi orang percaya yang menyadari kebenaran ini, dan bagi orang yang tidak percaya mereka akan merasa butuh gembala yang sejati, Yesus Tuhan. Baik, saya bacakan dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 3 ada tertulis. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Gembala yang baik menjaga dombanya dari pencuri dan perampok. Ayat 2. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Yesus itu adalah pintu. Yesus juga adalah roti hidup. Selain daripada gembala yang baik, Yesus juga adalah air hidup. Yesus juga adalah jalan kebenaran. Olehnya kita mendapat keselamatan yang kekal. Yesus adalah anggur yang terbaik bagi orang yang sedang pahit hidupnya, yang sedang susah. Anggur ini memberikan cita rasa manis sengadah duanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia, gembalanya, memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Seperti pujian syair tadi toh, dari Mazmur 23, Tuhan gembala yang baik. Kita tidak takut bahaya. Ada gada, ada tongkat Tuhan yang menjagai, yang menyertai kita, yang menuntun kita. Seperti umat Israel, umat Tuhan yang dipilihnya, yang dikasihinya. Lah, lantas kita nih pastor nggak dipilihnya. Orang Tionghoa, suku-suku lain, apa nggak dipilihnya? Tuhan tetap memberikan anugerah. Oleh karena tegar tengkuknya orang Israel, sehingga pilihan Tuhan menjadi kasih karunia, seumpama kita ini yang sekalipun bukan Israel secara jasmani, dicangkokkan. Dan hari ini kita juga, segala suku bangsa yang datang pada Yesus juga mendapat kasih karunia.
diselamatkan. Kalau saudara-saudara melihat di sini, gembala itu memanggil domba-dombanya menurut namanya masing-masing. Udah jelas sekali bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Domba-dombanya adalah kita semua, orang yang percaya. Disebut anak-anak Tuhan. Dan dengarlah saudaraku seiman, anak-anak Tuhan tidak dibiarkannya sampai minta roti. Tuhan memberkati, bahkan berlimpah, bisa memberi berkat bagi banyak orang. Perhatikan hal ini, lihatlah, renungkanlah betapa detailnya Tuhan mengenal Anda dan saya. Sejak penciptaan, sejak dalam kandungan ibu kita, betapa detailnya Tuhan membentuk kita. Membentuk buah pinggang kita. Membentuk wajah kita ini loh. Dimirip-miripin sama orang tua kita. Suatu karya, rancangan, desain yang maha indah. Apakah Bapak Ibu pernah kepikiran bahwa di dunia ini kurang lebih ada 10 miliar manusia, tetapi tidak ada sepasang mata pun di antara miliaran manusia itu yang punya retina yang sama persis. Maka sekarang bukan hanya password untuk masuk dalam satu akun, tetapi juga bisa pakai retina. Retina itu berbeda-beda, unik dan khas. Sekalipun tampaknya ada bola matanya sama, dua pasang mata sama, tapi detailnya retina itu tidak ada yang sama. Miliaran pasang mata di dunia ini semuanya berbeda. Demikian pun suara. Maka juga ada pembuka akun pakai suara. Demikian pun wajah. Yang lebih umum kita tahu, sebelum retina, suara atau wajah, kita dulu setelah password ada namanya buka dengan sidik jari. Sidik jari juga berbeda-beda. Tidak ada yang benar-benar identik sama. Bahkan sekalipun bayi kembar lahir sekian detik bedanya, tetap tidak ada yang betul-betul identik sama. Identik sama itu maksudnya apa? Persis retina matanya, persis sidik jarinya, persis suaranya. Sekalipun kembar, mirip, tapi tidak sama. Kalau pernah Bapak Ibu tahu ada namanya lomba menulis indah. Saya mau membangkitkan perasaan ini. Tidak ada satu, dua tulisan tangan
yang benar-benar sama. Kalau tiknya pakai mesin tik atau pakai komputer, lihat, pakai mesin hurufnya bisa sama semuanya, kecuali style, bold, Arial, atau apa, font-font apa. Tapi ciptaan Tuhan, tidak ada dua tulisan yang benar-benar mirip, identik. Sekalipun dia bahkan kembar identik pun, tidak semuanya identik persis sama. Struktur wajah, sidik jari, gaya bicara, cara bicara, cara tertawa, semuanya Tuhan ciptakan unik dan luar biasa. Dari hal-hal ini, ketahuilah bahwa ketika Tuhan memanggil kita, saat Tuhan memilih saya dan Anda, apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita bakal gagal? Tuhan tahu. Waktu Tuhan menyelamatkan kita di kayu salib, apakah Tuhan tidak tahu akan ada yang akhirnya menjadi suam-suam kuku? Tuhan tahu. Waktu Tuhan berkorban buat kita, apakah Tuhan tidak tahu bahwa akan ada orang yang menjadi penyesat atau menyangkalnya? Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tetap berkorban? Jawabannya adalah karena kasih. Tuhan tahu akan ada orang yang menyangkal imannya. Tapi Tuhan juga tahu bahwa lebih banyak orang dari miliaran di dunia ini yang menerimanya untuk hidup kekalnya, agar dosa diampuni dan mereka diselamatkan. Tetaplah menjadi domba milik Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu digembalakan oleh pendeta, pastor, itu mereka adalah gembala jemaat, atau disebut gembala sidang. Mana ya Bapak Gembala? Bisa ketemu gembala sidang? Gitu kira-kira. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita mesti ingat ini, bahwa kita adalah domba milik Tuhan. Gembala kita di dunia beda-beda gereja, beda-beda karakter. Udah ingat kan? Jangan banding-bandingkan gereja A, gereja B. Jangan bandingkan gembala A, gembala B. Wong kembar identik saja, tidak sama. Setiap pendeta, pastor punya gaya penggembalaan yang mungkin khas, berbeda, sesuai Tuhan panggil. Dimanapun engkau digembalakan, setialah di sana. Jangan Bapak Ibu berharap, itu loh Pastor Andi bagus caranya, di tempatku mungkin kurang pas. Jangan, karena setiap gembala mempunyai khasan yang berbeda-beda.
Demikian pun anak-anakmu. Anak-anakmu ada yang mau nurut kamu 100%, ada yang tidak nurut. Karena mungkin memang dia khas, punya karakter sifat yang unik. Tuhan mengenal mereka secara detail. Dari firman ini, percaya tidak kebetulan, melainkan menjadi satu bukti bahwa setiap kita dipanggil Tuhan, sekalipun kita berbeda-beda kulit, warna, suku, bangsa, dan bahasa. Tuhan mengenal kita secara pribadi, dan ketahuilah, setiap Anda dan saya adalah spesial. Itulah sebabnya setiap orang punya panggilan dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi dengan tujuan masa depan kekekalan yang sama. Setiap orang, atau mungkin suami, anak, istri, orang tua kita, dipanggil oleh Tuhan pada musim-musim yang berbeda kisah. Setiap musim punya cerita yang tidak bisa untuk dibandingkan. Mari Bapak Ibu terkasih, stop iri hati, stop dengki, jangan, dan kita tidak perlu cemburu dengan karunia orang lain, dengan pelayanan orang lain, dengan berkat-berkat orang lain, dengan talenta orang lain. Karena Tuhan sudah siapkan panggilan dan berkat yang berbeda untuk setiap Anda, kamu, kita semuanya. Saya berdoa, pasti berkat Tuhan turun lewat renungan yang Bapak Ibu dengarkan saat ini. Amin. Siapa yang merasa terberkati dari renungan firman yang Pastor bacakan dari ayat Nats Yohanes 10 ayat 1 sampai 3? Mana tangan-tangannya? Saya. Siapa nih yang mau terus terang jujur berkata, saya dipulihkan saat mendengar renungan firman baru saja. Saya puji Tuhan. Ingat, jangan menuntut orang lain persis seperti Anda. Karena setiap orang itu unik. Hai mama papa, jangan menuntut anakmu harus ngeplek persis apa yang kau mau, atau persis sifat, atau harus visimu. Jangan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan. Setiap anak itu berbeda, unik, khas. Bahkan ketika orang tua melihat anaknya yang seperti ada kekurangan, di mata Tuhan anakmu itu sempurna. Bahkan ketika orang percaya jatuh sejatuh-jatuhnya, seperti hopeless, no hope, tidak ada harapan lagi, di mata Tuhan mereka semua adalah berharga. Terima kasih di TikTok yang merasa terberkati, silakan di share. Dan mana tap-tap layarnya di TikTok? Sudah lama Pastor tidak meminta di TikTok. Ayo tap-tap layar. Bisakah? Makasih. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Respon, kesan, dan pesan dari pemberitaan firman Tuhan. Saya pribadi setiap pagi firman yang Pastor sharingkan, bacakan Alkitab, saya terberkati. Saya mendapatkan renungan firman-firman yang sangat
baik memperlengkapi saya dan juga ditonton oleh jutaan orang setiap hari. Bersyukur sama Tuhan. Sebelum Pastor akan setelah ini mohonkan berkat air minum dan minyak. Syukur sama Tuhan bahwa pelayanan media sosial hari ini yang Tuhan percayakan kepada Pastor Andi sudah mencapai kurang lebih 2,5 juta jiwa. Artinya setiap hari jutaan jiwa yang setia mendengarkan firman Tuhan lewat pemberitaan renungan live streaming, dan setiap hari bertambah jiwa-jiwa yang sakit, mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang susah, kelegaan yang buntu, jawaban yang dalam duka cita, damai sejahtera menyertai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau gembala yang terbaik, menuntun setiap kami anak-anak-Mu di jalan kemenangan, jalan kesembuhan, jalan pemulihan. Setiap hati hari ini sudah dipulihkan. Bagi yang mereka dengar firman Tuhan, kami sadar bahwa kami istimewa, kami nggak boleh iri satu dengan yang lain, karena Tuhan memanggil setiap orang pada musimnya dan menyediakan berkat semua secara unik dan berbeda-beda. Puji syukur Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu. Mari Bapak Ibu yang akan minta diberkati air minumnya dan juga minyaknya bisa angkat seperti ini. Kita angkat, kita sambil mohonkan berkat Tuhan turun. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu turun atas air dan minyak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum dan minyak ini sudah diberkati. Amin. Silahkan air minum dan minyak yang sudah diberkati, air minumnya bisa diminum, minyaknya jangan diminum, tapi dioleskan, ya. Pastor mau minum, silahkan kita minum, jadi berkat, semua sehat, tubuhmu sehat. Amin. Segar banget. Ada yang maukah air doa dengan kemasan botol ini? Iya. Nanti hari Minggu pagi Pastor bagikan ya, yang bertemu di kebaktian, karena Pastor tidak ada kirim-mengirim. Ini saya share live ini lagi hujan. Ya. Iya. Kalau ketemu nanti Pastor kasih, ya. Nanti hari Minggu Pastor bagikan yang mau saja gratis, ya. Juga kami sudah mengumpulkan, ya,
ayat-ayat firman yang akan kami tempelkan di minyak berkat yang akan kami bagikan di pertemuan kebaktian. Kapan akan saya bagikan 5 ton beras kesembuhan dan 1000 botol minyak doa. Silakan Bapak Ibu yang belum follow, di follow, yang belum subscribe, di subscribe ya, nanti supaya tidak ketinggalan update berita saat Pastor Andy membagikan itu di tanggal berapa saat kebaktian minggu. Puji Tuhan, sudah jam 7, saya akan mohonkan doa berkat dan saya meminta kepada semua pemirsa, angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Diberkatilah engkau sepanjang hari ini, dipulihkan dan menjadi berkat. Sepanjang hari ini, setiap Anda dan saya dilindungi Tuhan dari hal yang jahat, dari maut dan kecelakaan, dari tipu daya, muslihat, dan juga dari hipnotis dan kerugian. Dimanapun kita berada, karena sebagai anak-anak Tuhan, jadilah terang, jadilah berkat. Tuhan menyertai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, dengan demikian berarti Pastor juga akan turun ke dunia nyata setelah live streaming untuk lanjutkan form doa dan untuk aktivitas ya. Saya mau sarapan sebentar, yang di Balikpapan mau temani silahkan, senang sekali. Aku yang traktir atau engkau traktir saya, sama saja. Yang penting terus jaga kekompakan, kebersamaan, dan juga doa-doa senantiasa dinaikkan syafaat bagi negeri kita tercinta Indonesia. Damailah Indonesia, damailah setiap kota di mana ada orang percaya, di situ mereka berdoa, di situ ada damai sejahtera turun. Terima kasih buat begitu banyak yang memberkati Pastor Andi, baik berkat Tuhan yang memberikan dukungan ya dalam pelayanan. Bapak Ibu yang di TikTok, yang di Facebook, mau lihat deskripsinya kemana, kalau misalnya sukarela mau memberkati hamba Tuhan ini, bisa dilihat di deskripsi YouTube-nya ya. Di sana ada Pastor memberikan informasi. Puji Tuhan, terima kasih buat gift, stiker, dan bintang yang Bapak Ibu sudah memberkati hamba Tuhan ini. Puji Tuhan. Sebelum saya selesai, Kakak Chelsea ada meminta satu pujian ya. Kiranya pujian yang diminta bisa ada, dan ternyata ada ya. Biarlah pujian ini menjadi penguatan kembali kita masuk di hari yang baru. Selama kita setia menyembah Tuhan Yesus, engkau akan melihat mujizatnya setiap saat hari, seperti setiap hari. Halo Ibu Nova Nenggolan. Ketahuilah kita semuanya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin.
Kesetiaannya itu murni, seperti emas yang dibakar. Semakin terbakar, semakin murni. Demikianlah kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Sekalipun kita belum setia sungguh-sungguh, kasih setia Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Selama ku menyembahmu, kami percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Tuhan ada beserta kita, percayalah, engkau melihat ada mujizat. Makasih setiap hari ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Oh, kami hidup bersama mujizat setiap hari karena kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman, bukan dengan yang lain. Karena iman bisa membuat kita berkemenangan setiap hari. Immanuel, Tuhan Yesus sayang Anda dan saya, dan Tuhan Yesus janji serta kita sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kebersamaan kita. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat datang, selamat bergabung yang baru pertama kali nonton live ini dan FYP di media sosial Anda. Kami hadir setiap pagi jam 6.05. Dan kalau terberkati, bantu di share, bantu di like, bantu di subscribe. Dengan demikian, Bapak Ibu sudah bantu memberikan dukungan pelayanan media sosial Bapak Ibu sekalian berkembang, dan Pastor juga bisa semakin luas memberitakan firman Tuhan. Dadah semuanya. Terima kasih. See you tomorrow. Bless you. Dadah. Dan kiss bye. Dor. Makasih Bapak Thomas Manuru dan semuanya. Dadah. Di gelapnya hatiku, ku cari damai yang hilang. Di tengah badai jiwaku, ku merasa sangat lelah. Air mata jatuh membasahi pipiku. Kerinduan padamu Tuhanku tak terbendung lagi. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh. Bukan karena ku sempurna, ku layak di sisi-Mu. Hanya anugerah-Mu yang menyembuhkan lukaku. Hanya nama-Mu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu.
Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh. Bukan karena ku sempurna, ku layak di sisimu. Hanya anugerah-Mu yang menyembuhkan lukaku. Hanya nama-Mu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Tiada lagi takut, tiada lagi bimbang. Kau Tuhanku, Raja damai dan kehidupanku. Ku sujud menyembah dalam hadirat-Mu yang kudus. Selamanya ku milik-Mu, selamanya Kau milikku. Damai-Mu Tuhanku, sukacita selamanya. Amin. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.